maaf, saya akan mengganggu waktunya. Sebelum Ibu masuk dalam pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang saya harus tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu pada saat nanti pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran saya di sini yaitu peserta didik mampu menyusun teks prosedur lisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Oke, terima kasih. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai, artinya metode atau media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran itu apa aja? Oke, metode yang saya gunakan di sini yaitu saya membagikan peserta didik itu ke dalam kelompok. Misalnya, peserta didik itu minatnya dalam video. Jadi saya satukan mereka ke dalam satu kelompok yaitu video. Dengan yang suka melalui gambar, saya satukan melalui gambar. Seperti itu, Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, strategi yang dipersiapkan, artinya apa yang ingin dicapai? Setelah belajar, yang ingin saya capai yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik dapat mampu menyusun teks prosedur lisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu lontarkan kepada saya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, children. Good morning. Okay, so let's. How are you today? I'm fine. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thanks for asking, guys. Okay. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawaris. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawaris. Oke sayang, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa silahkan Reza untuk pimpin doa sayang ya. Before we start, let's pray together. Pray begin. Finish. Say with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi permainannya itu adalah clue-nya itu adalah guru berkata. Jadi fokus kepada guru berkata. Oke, kita mulai ya. Ini kelas 11A. Yang ini kelas 11C. Kalau yang ini kelas 11 keperawatan. Yang ini? Yang ini. Yang ini? Yang ini. Yang ini? Kalau yang ini. Yang ini? Telunjuk. No? Yang ini. Guru berkata. Yang ini. No? Oke, fokus. Yang ini kita mulai dari ini kelas 11A. Yang ini kelas 11C. Kalau yang ini kelas 11 perawat. Yang ini? Kelas 11C. Ini. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Oh, kalau. Kalau
yang ini kelas. Oke, that's good. Why? Kenapa kalau yang ini kelas 11 perawat? Karena karena dimulai dari kata kalau. Oh, I know. Yang ini Ini kelas A. yang ini. Oke, 11C. yang ini kelas 11C. Ini Kelas A. oke. Ada video itu nggak, jadi nggak tahu-tahu. Oke sayang, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prosedur teks. Yes? Oke, kira-kira apakah kalian pernah mendengar apa itu prosedur teks? Pernah? Oke, pernah membaca teks prosedur teks? Pernah. Oke, seperti apa itu prosedur teks sayang? Teks yang langkah-langkah. Teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah. Oke, apa nih? Can you read again? Teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau proses. Oke, teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau proses. Proses untuk melakukan Oke. kegiatan. Oke, proses untuk melakukan kegiatan atau sesuatu. Nur, Halimah, apa itu teks prosedur sayang? Pernah dengar nggak? Atau pernah lihat nggak? Atau pernah baca nggak? Apa sayang? Pernah, apa itu sayang? Prosedur adalah langkah-langkah atau proses untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi langkah-langkah juga ya? Oke, langkah-langkah. Selain langkah-langkah apa lagi? Oke, that's good. Tata cara. Oke, kira-kira di mana biasanya kita mendapatkan? Di mana biasanya kita mendapatkan teks prosedur itu dalam keseharian? Ada nggak biasanya? Di mana? makanan, bungkus makanan. Oke, dibungkus makanan. Biasanya di situ ada cara-cara menyajikan makanan ya. Prosedur lisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakter jurusannya. Jadi karena kalian ini jurusan asisten keperawatan, jadi kita fokus ke sesuai dengan jurusanmu ya, sesuai dengan jurusanmu tuh itu. Contohnya seperti cara-cara mengetahui Apa tuh? Menggunakan Oke, menggunakan tensi. Terus selain itu apa lagi? Memasang handphone. Oke, memasang handphone. menyuntik orang. Apa sayang? Menyuntik orang. Oh, tata caranya ada juga ya. Ya. Oke. Oke, jadi seperti yang kalian katakan tadi bahwasanya prosedur teks itu adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu atau tata cara atau langkah-langkah. Tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Oke. And then ini adalah ciri-ciri prosedur teks. Bagaimana cara kita membuat teks prosedur tadi, yaitu biasanya diawali dengan how to make another. Yes. Bagaimana cara membuat mie. Terus ya rumusnya itu subject plus verb one. Yes. Menggunakan contoh verb, entah itu kita make, take, boil, cook. Yes. And then biasanya kita itu menggunakan the first, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, and then the last, yang terakhir. Biasanya bentuknya seperti itu. Oke, coba dari gambar ini kira-kira apa yang terbersit di pikiran kalian? Oke, nasi goreng. Oke, that's good. Ini adalah mie goreng. Sudah biasa kita makan, kursi kita makan ini ya. Oke, coba kira-kira dari gambar ini kalian bisa nggak menyusun kata-kata atau menuliskan langkah-langkah cara menyajikan
mie? Oke. Oke, thank you. Silahkan kalian menyusun langkah-langkahnya sesuai dengan minat kalian seperti yang telah kita petakan tadi. Contohnya seperti cara-cara mengetahui apa tuh? Oke, menggunakan tensi. Terus selain itu apa lagi? Memasang handphone. Oke, memasang handphone. Menyuntik orang. Apa sayang? Menyuntik orang. Oh, tata caranya ada juga ya. Ada. Oke. Oke, jadi seperti yang kalian katakan tadi bahwasanya prosedur teks itu adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu atau tata cara atau langkah-langkah. Tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Oke, and then ini adalah ciri-ciri prosedur teks. Bagaimana cara kita membuat teks prosedur tadi, yaitu biasanya diawali dengan how to make another. Yes. Bagaimana cara membuat mie. Terus ya rumusnya itu subject plus verb one. Yes. Menggunakan contoh verb, entah itu kita make, take, boil, cook. Yes. And then biasanya kita itu menggunakan the first, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, and then the last, yang terakhir. Biasanya bentuknya seperti itu. Oke, coba dari gambar ini kira-kira apa yang terbersit di pikiran kalian? Oke, nasi goreng. Oke, that's good. Ini adalah mie goreng. Sudah biasa kita makan, kita makan ya. Oke, coba kira-kira dari gambar ini kalian bisa nggak menyusun kata-kata atau menuliskan langkah-langkah cara menyajikan mie? Bisa. Oke. Oke, thank you. Silahkan kalian menyusun langkah-langkahnya sesuai dengan minat kalian seperti yang telah kita petakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Lisa Oda. I am from class 11 nursing assistant. Here I will explain how to use one of the medical device, namely a manual tensimeter. The function of the manual tensimeter is to check the patient blood pressure. Come on, read the explanation. First, find the location of the pulse. You can find your pulse by lightly pressing your finger on the inside of your elbow. If you can detect it, place the head of the stethoscope the fold of the patient elbow. Second, attach the cuff. Place the cuff on the top of the arm. Making sure the head of the stethoscope is above the artery. Usually there is an arrow on the cuff to show where the stethoscope head should be. The bottom on the cuff should be about 1 inch above the inside of the elbow. Then put the stethoscope in your ear. Pay attention to the manometer needle. Continue to pump the cuff until the needle shows 100 mmHg above your pulmonary or systolic pressure. At this stage, you will not hear a pulse while watching the manometer needle. Slowly release to the palm by opening the valve counterclockwise. Pay attention to the sound of the pulse.
a sound as you heard it. Pay attention to the number on the manometer. The result of this number is the systolic pressure, namely the pressure of both on the walls of the heart when the heart beats. Slowly continue to deflate the cuff. Listen carefully until the sound of the pulse disappears. When you can no longer hear it, pay attention to the number displayed on the manometer. This is result of systolic, namely the air pressure between heartbeats. Allow the cuff to deflate completely. The examination result will be more accurate if your left hand is in free position. If the air pressure in the tensiometer bulb is relaxed too quickly or a pulse cannot be heard, do not immediately manipulate the cuff. Wait up to 1 minute before repeating the measurement procedure again. Remove and recheck the cuff, and you can remove the cuff and know the patient blood pressure result. That's all my explanation. See you later. Bye bye. Mau kan melihat. Ya betul. Kan aku aku yang pertama. Ini yang kedua. Ini macet-macet pulpenmu. Wih, ini tulis. Aku tulisin. Jadi tulis aja nama. Nanti aku baca. Kamu susun. Di depan. Di pulpen. Depan ya. Ini kan ini pertama ini. Baru yang kedua ini. Nanti aku pakai pulpen. Udah, si aja sudah yang tulis. Ini punya pegangan. Nanti dapat baca. Kamu tulis yang mana? Baca kan. Ini sudah aku yang tulis. Ya aku nggak ngerti ya. Belum saya tulis sekali. Okay friend, in here I want to explain to you all about how to serve the instant noodle. The first one, boil water in the pan. The second, put the noodle into the pan. The third, separate the water and noodle. The fourth, pour the noodle into the pan, into the bowl. The fifth, mix well with all the seasonings. The last one, pour of instant noodle is ready to serve. Thank you for attention. Ini yang melalui gambar. Yang pertama sambil. Oke sayang, finally kita sudah sampai di akhir, di penutupan. Dan sebelum kita tutup, terima kasih atas kerja kalian sejauh ini untuk di pembelajaran atau di pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya untuk gambar, post-it dan tulisan. Oke, dan untuk videonya terima kasih juga telah mengerjakan dengan baik. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian dari mana yang bagian mananya yang senang? Sangat senang. Bagaimananya? Oke, yang dari menyusun bagaimana langkah-langkah teks prosedurnya melalui gambar, post-it, dan tulisan ini. Oh gitu ya? Go. Oke sayang, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang asking and giving opinion. Ya, jadi persiapkan diri kalian tentang apa itu asking and giving opinion. Ya, dan jangan lupa untuk mengisi refleksinya di link yang akan saya bagikan ya. Oke, sebelum kita pulang, seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, berdoa dulu sayang. Sebelum pulang, Pimpin doa pulang baru.
Sampai S lagi Pak. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Say greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy day sayang. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan pembelajaran, ini ada lagi pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Ini namanya pasca observasi di kelas. Saya mau menanyakan refleksi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Oke, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran itu yang pertama, alhamdulillah saya bersyukur sekali, senang karena peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan saya pun dapat melaksanakannya dengan tepat waktu. Oke, baik. Terus yang kedua, apa yang harus Ibu kembangkan setelah melakukan pembelajaran? Oke, yang perlu saya kembangkan di sini yaitu guru perlu membuat peserta didik agar lebih termotivasi lagi dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya supaya lebih baik? Oke, jadi agar pembelajaran lebih baik lagi, mungkin dari sayanya akan menambah referensi pembelajaran, terus melibatkan murid dalam membuat sendiri alat peraga tersebut yang akan digunakan dalam pembelajaran, menggunakan bahan yang tersedia. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Oke, Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.